Pesan bagi mereka yang sedang berjuang menjalani ujian kehidupan. Sebagian besar dari kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala dari ujian perekonomian. Setelah berlalu masa-masa sulit kunci yang dimaksud adalah, gantungkanlah segala urusanmu kepada Allah. Dengan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah, niscaya akan diberikan petunjuk bagaimana menjadi seorang yang takwa. Dengan menjadi orang yang bertakwa, insya Allah akan ada jalan keluar yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadamu. Dalam bahasa syariat ketergantungan kepada Allah disebut tawakal. Kita tentu tidak asing lagi dengan kata ini. Tapi, lihatlah diri kita ini, lalu tanyakanlah kepadanya tentang tawakal yang dipahami dan bagaimana cara mempraktekannya. Kita ambil contoh kecil, ketika kita dihadapkan dengan perbedaan pendapat tentang suatu perkara agama. Kita lebih condong merasa bahwa kita mampu menemukan jawaban yang lebih mendekati kebenaran dengan cara mencari referensi, mendengarkan fatwa dari ulama, atau bahkan mengambil keputusan sendiri pendapat yang benar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan doa berikut ini. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, zat yang mengetahui perkara gaib dan tampak. Engkaulah yang menetapkan keputusan apa yang diperselisihkan di antara hamba-hambamu. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan manusia, dengan izin-Mu. Sesungguhnya engkau menunjukkan siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Hadits riwayat Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Maksud hadits di atas, bahkan dalam menghadapi persoalan yang kecil pun kita akan meminta tali sendal sekalipun. Hadits riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman jilid 2 halaman 42, Al-Albani berkata, Mauquf Jaid, dalam silsilah ad-Do'ifah nomor 1363. Wahai saudaraku, bayangkanlah, persoalan tali sendal pun mereka merasa bahwa kepada Allah saja tempat mengadu. Bahkan sampai perkara garam dan tali kekang untuk ternaknya pun mereka selalu menggantungkan perkara yang menurut kita remeh itu kepada Allah Ta'ala. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dahulu para salaf meminta kepada Allah dalam sholatnya, semua kebutuhannya sampai-sampai garam untuk adonannya dan tali kekang untuk kambingnya. Jami' al-Ulum wal Hikam jilid 1 halaman 225. Subhanallah, sangat-sangat mengesankan para salafus sholih dalam menyikapi permasalahan yang dihadapinya. Maka dari itu, jika dalam permasalahan-permasalahan kecil saja para salafus sholih meyakini bahwa Allah lah yang maha pengatur segalanya, apalagi dalam permasalahan yang lebih besar lagi, seperti ujian perekonomian dan kemiskinan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadits riwayat Ahmad 130, Tirmidzi nomor 2344, Ibnu Majah nomor 4164, dan Ibnu Hibban nomor 402 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada kitab Madarijus Salikin volume 2 halaman 128, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, perhatikanlah ganjaran-ganjaran yang akan diterima oleh orang yang bertawakal yang mana ganjaran itu tak diberikan kepada orang lain selain yang bertawakal kepadanya. Ini membuktikan bahwa tawakal adalah jalan terbaik untuk menuju ke tempat di sisinya dan perbuatan yang amat dicintai Allah. Oleh karena itu, bertawakallah dalam segala urusan baik yang kecil maupun urusan besar kepada Allah Ta'ala. Terlebih lagi dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang melanda negeri saat ini. Sungguh, permasalahan ekonomi ini kecil sekali bagi Allah Ta'ala. Allah Maha Kaya atas segala sesuatu, kenapa kita tidak bertawakal atau menggantungkan semua permasalahan itu kepada Allah? Walaupun demikian, pemahaman kita tentang bertawakal harus sungguh-sungguh dimengerti secara menyeluruh sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum sudah mengajarkan kepada kita. Bergantung atau bertawakal bukan berarti pasrah begitu saja dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Pastinya seorang mukmin selalu membarengi tawakal dengan kesungguhan dalam berikhtiar, dalam rangka mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Wallahu a'lam bishawab.